baik. Ini kali lain harus kita persiapkan lebih baik ya, supaya sound segala macamnya. Tadi kata Pak Niko, keyboardnya IC-nya ada yang rusak, jadi harus segera kita perbaiki. Kemarin itu monitor ini juga rusak sekali ibadah dan kita langsung ganti dengan TV yang baru begitu. Selama kita bisa perbaiki, kita akan perbaiki, karena ini rumah Tuhan dan semua aset yang ada di sini bukan milik saya pribadi, milik Logos Church. Jadi ya kita akan perbaiki sebisa mungkin yang mesti kita perbaiki. Ini juga jadi lucu kan, saya pakai mic juga gitu. Tayangin di kamera kan jadi lucu. Belum pakai ini nyala belum? Enggak ya? Tes. Dari apa? Enggak. Ya baik, jadi ini kita masih perbaiki. Oh ya, kita punya mixer yang besar itu ternyata mixernya tidak bagus sama sekali. Baru setahun kita dapat sumbangan, ternyata sekejap setahun rusak. Jadi kemarin nggak sampai setahun ya, kita dari Maret ya, Maret ke Agustus itu cuma 5 bulan langsung rusak. Jadi kemarin dengan soundman sudah kami beritahukan untuk mengganti yang baru dan kita akan beli yang baru. Bukan tukar lagi kan? Tes. Nah, ini lebih besar lagi. Baik. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24 ini pembacaan terakhir di Tesalonika karena minggu depan kita sudah masuk ke 2 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Ini mungkin pengaruh makanan yang banyak, saya kok rasa lapar ya. Mulai kruyuk-kruyuk di perut saya ini. Baik, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24 kita baca berbalas-balasan ya. Saya ayat yang genap mulai 16, Ibu Bapak ayat yang ganjil mulai 17, tapi kemudian 24 kita bersama-sama membacanya. Mari kita mulai 16 ayat dulu. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bersama-sama, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Puji Tuhan yang jadi patokan pada hari ini ayat 23, 16 sampai 18 sebetulnya minggu lalu. Nah hari ini 19 sampai 24 dan hari ini kita menuntaskan pembacaan dari 1 Tesalonika dan ini ultah kita yang ke-6 2 minggu lagi dan dalam tempo 6 tahun ibadah kita itu mulai dari Yohanes pasal 1. 6 tahun baru nyampe 1 Tesalonika 5. Saya nggak tahu nanti selesai Alkitabnya jangan-jangan saya udah keburu meninggal kali ya. Karena 6 tahun saja dari Yohanes, kemudian ke Matius, Markus, Lukas, terus kisah Rasul sekarang di 1 Tesalonika pasal 5, pasal yang terakhir. 6 tahun loh kita mendengarkan itu. Dan mungkin masih panjang lagi gitu ya. Nah kita perhatikan ayat 19, jangan padamkan roh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu extinguish dan memang terjemahan yang tepat memang padam atau mematikan begitu ya. Dan ini tentunya tidak dipahami secara harfiah karena roh dengan R besar itu Roh Kudus kan gak mungkin kita matikan ya. Siapa yang mampu mematikan roh kan gak mungkin. Begitu ya, tidak ada seorang pun yang mampu mematikan roh. Tapi di sini maksudnya justru bukan secara harfiah, yang dimaksudkan jangan biarkan roh itu kemudian tidak lagi berkarya dalam diri kita. Jangan biarkan roh itu tidak berkarya lagi dalam kita, jangan biarkan kemudian kita tidak dipimpin oleh roh begitu. Itu yang dimaksud dengan jangan padamkan roh. Dan berarti kalau kita memadamkan roh yang terjadi apa? Opposite-nya, the opposite. Kebalikannya, kalau kebalikannya apa dari menyalakan roh ya dalam kedagingan. Karena biasanya di Roma 8 misalnya kemudian juga di Galatia kedagingan dibandingkan dengan hidup dalam roh atau buah kedagingan dibandingkan dengan buah roh. Sehingga kalau dikatakan jangan padamkan roh gitu ya, do not extinguish the spirit, jangan padamkan roh berarti harus menyalakan. Nah, lawan dari menyalakan ya, menyalakan roh berarti ya hidup dalam kedagingan. Maka itu yang dimaksudkan di sini. Jangan biarkan diri kita dipimpin dalam
kedagingan begitu. Ini yang mau dimaksudkan, jadi ini sederhana saja. Saya akan jelaskan sedikit baru saya akan fokus di ayat yang 23. Kemudian yang ke-20 dikatakan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Kalau dalam bahasa asli bukan cuma jangan anggap rendah tapi jangan menghina. Jangan menghina, maksudnya praksis nubuat itu justru diterima di dalam Alkitab karena jangan menghina. Dan cara jangan menghinanya justru jangan memalsukan nubuat. Sehingga kalau nubuat dipalsukan jadinya gua buat begitu. Gua buat. Jadi yang kita bikin-bikin. Nah, itu yang tidak boleh. Dikatakan di sini jangan dalam bahasa Indonesia dikatakan jangan anggap rendah nubuat-nubuat, dalam bahasa asli lebih tepat dikatakan jangan menghina, melecehkan nubuat-nubuat. Yang antara lain berarti kita mesti menaruh respek pada praksis nubuat, tapi di sisi yang lain juga jangan melebih-lebihkan, mengada-ada dan jadinya nubuat palsu begitu. Karenanya kemudian ayat 21 melanjutkannya. Ayat 21, ujilah segala sesuatu. Roh tidak boleh dipadamkan dan akibat dari roh dinyalakan. Tidak boleh menganggap nubuat rendah, tidak boleh melecehkan, menghina, tapi justru mempraktikkan nubuat dan karunia-karunia roh lainnya, termasuk juga di dalamnya buah roh. Tetapi kemudian dalam melakukannya harus menguji segala sesuatu. Kemarin Sabtu saya memimpin seminar di GBI Muara Karang. Dan saya naik gokar begitu, waktu sampai di depan rupanya gereja itu tanpa sepengetahuan saya bikin spanduk gede begitu, terus ada muka saya di situ. Terus waktu si supir gokarnya berhenti di depan gereja, dia nengok gitu, terus dia nengok saya balik gitu. Dia bilang, "Pak, itu Bapak," katanya. "Iya, tapi kok itu lebih cakep," katanya begitu. Kurang ajar gokarnya. Saya di sebelahnya, "Kok itu lebih cakep daripada Bapak," katanya begitu. Terus ditambahin lagi, "Itu lebih mudah daripada Bapak." Orang lewat gitu, kemudian teman saya dari GKI Muara Karang kemudian japri, "Pak Sigor di GB Muara Karang ya?" "Iya." Wah, saya bingung dari mana dia tahu, rupanya gara-gara poster itu dibikin gede-gede di situ. Itu tempat papa mertuanya Pak Hendrik ya. Jadi agak lucu juga gitu waktu saya masuk situ. Nah kemudian waktu saya diminta membawa materi okultisme dan eksorsisme, jadi rupanya saya di banyak gereja Protestan justru terkenal selain dosen biblika, juga dosen okultisme dan eksorsisme. Dan kesannya saya jadi kayak tukang ngusir setan gitu. Saya kayak ghostbuster gitu kan. Topiknya okultisme dan eksorsisme. Terus kemudian saya didatangi oleh satu ibu muda, dia bilang, "Pak, ada karyawan saya di kantor itu suka bercerita kalau dia dapat penglihatan, suka dapat mimpi tentang saya dan sering sekali. Satu ketika ada kejadian buruk itu terjadi sama ibu itu. Terus dia bilang, saya lupa kalau nggak salah keguguran atau apa gitu. Terus kemudian pegawainya datang bilang gini, "Bu, sebetulnya saya kemarin mau bilang sama ibu, saya dapat penglihatan kalau ibu bakal mengalami hal yang buruk. Tapi saya nggak berani bilang, takut ibu marah." Terus saya bilang begini, salah satu cara menguji nubuat yang benar dari Tuhan harus terjadi. Kalau dia tidak terjadi itu bukan dari Tuhan. Itu bukan nubuat, itu gua buat. Itu dibuat-buat gitu. Itu saya bilang yang pertama. Terus yang kedua, nubuat yang benar tidak boleh ex eventu, after the event. Gak boleh. Ada satu pendeta itu, kalau saya sebut nama Pak Niko juga tahu namanya. Ibu bapak ingat gak waktu Lion Air jatuh di Pluit itu, di pantai beberapa tahun yang lalu. Baru dia naik itu, kemudian jatuh ke laut. Katanya awal-awalnya yang disalahkan itu Lion Group karena segala macam, ternyata kesalahannya dari pesawat. Dan kalau saya nggak salah itu Boeing kemudian minta maaf dan kemudian membayar gitu. Nah waktu kejadian itu besoknya si pendeta ini bilang gini, "Tuhan bicara sama saya bahwa ada pesawat yang bakal jatuh." Tadi dia ngomongnya 1-2 hari setelah kejadian. Saya bilang itu nggak benar loh yang kayak begitu. Itu nggak benar sama sekali. Jadi nubuat tidak boleh disampaikan after the event. Kalau after the event itu namanya gua buat gitu. Dan itu bahaya. Jadi nubuat itu pertama, nubuat yang benar kata perjanjian lama harus terjadi. Yang kedua, nubuat yang benar tidak boleh after the event. Bahasa Latinnya ex eventu. After the event, nubuat itu harus before the event. Kalau after the event itu bukan nubuat. Kan udah terjadi baru dia ngomong. Saya bilang begitu. Terus yang ketiga, yang paling prinsipil, nubuat itu harus sesuai dengan firman Allah. Nah persoalannya adalah kebanyakan kita jarang sekali berinteraksi dengan
firman Allah dan bersyukur baca Alkitab rutin harian kita berjalan terus walaupun saya beberapa hari tidak memberikan catatan saya tapi jalan terus dan saya bersyukur untuk itu. Paling tidak anggota jemaat Logos Church yang aktif rutin sudah sampai Yosua kalau saya tidak salah pembacaannya dari Kejadian pasal 1 sekarang kita sudah di kitab Yosua. Nah sekarang bayangkan kalau kita nggak ngerti isi Alkitab kita bisa ditipu daya oleh berbagai macam orang yang menyatakan nubuat yang ngaco-ngaco gitu. Jadi ini 3 prinsip dasar. Yang pertama nubuat itu harus terjadi, itu nubuat yang benar. Nubuat yang benar harus terjadi. Nubuat yang benar tidak boleh after the event, ex eventu. Harus sebelum kejadian. Gak boleh berargumentasi, saya gak enak sih, itu mah cuma alasan yang dibuat-buat begitu. Kalau udah after the event gak usah ngomong. Karena untuk membuktikan benar salahnya udah gak bisa kan udah gak bisa. Misalnya kemarin waktu saya kecelakaan tanggal 10 Juli gitu, terus ada yang bilang, Pak Sigor saya kemarin dapat mimpi, Pak Sigor kecelakaan, udah terjadi bro. Gak usah dikasih tahu lagi orang udah terjadi begitu. Itu bukan nubuat. Kan bisa aja, saya bilang sama Pak Jonathan, saya mimpi kemarin Pak Jonathan pakai kemeja hitam, celana hitam, baju hitam, sepatu hitam. Tapi udah dia pakai baru saya ngomong, itu kan bukan nubuat gitu. Buktinya gak bisa sama sekali. Nah yang terakhir harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah karenanya ayat 21 itu dikatakan ujilah segala sesuatu. Jadi gak bisa kita main terima saja. Makanya kita tidak boleh kemudian berkata kepada orang terima saja. Gak bisa begitu. Harus dikritisi. Tapi cara mengkritisinya firman Allah. Firman Allah. Harus dikritisi oleh firman Allah. Jadi gak boleh terima saja, gak boleh. Misalnya jangan pakai otak. Nah, dulu tuh sering tuh tahun 90 2000 tuh kalau KKR besar gitu ya pengkhotbah bilang jangan pakai otak. Lama-lama saya mikir kalau nggak pakai otak pakai apa? Pakai dengkul dong. Kan repot gitu ya. Ujilah segala sesuatu berarti harus diuji dengan firman Tuhan. Nah sekali lagi selalu jadinya kembali kepada firman Tuhan. Nah segala sesuatu harus diuji. Dalam segala hal, pernyataan segala sesuatu itu tidak ada ruang untuk exception, tidak ada ruang untuk pengecualian. Semua. Maka itu sebabnya sebetulnya seorang Kristiani harus berpikir dulu baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Lebih repot lagi bertindak enggak mikir. Begitu. Orang Kristen yang benar harus berpikir dulu baru bertindak. Jangan sampai bertindak dulu baru berpikir, apalagi bertindak gak mikir sama sekali. Yang terjadi adalah kekonyolan demi kekonyolan. Nah karenanya ketika dikatakan ujilah segala sesuatu, betul-betul dalam setiap aspek kehidupan harus diuji begitu. Harus diuji. Apalagi kalau misalnya melakukan keputusan yang besar dalam kehidupan. Itu harus lebih serius lagi dalam mengujinya. Harus betul-betul berkali-kali berulang-ulang begitu. Misalnya waktu 2009 saya ke Jerman. Pengennya saya ke Amerika, waktu itu sudah dapat beasiswa ke Amerika dan senang sekali begitu. Tiba-tiba 2008 dapat email dari sponsor saya dari satu yayasan foundation di sana yang kemudian nulis surat 2008 Amerika ada resesi ekonomi. Kemudian bilang sorry ya saya nggak bisa lagi memberikan beasiswa, kami resesi ekonomi, kami mecatin banyak karyawan ini. Dia punya karyawan 100-an lebih lah, dia pecat hampir semua begitu. Karena 2008 memang ekonomi Amerika itu parah sekali. Nah kemudian dalam proses itu Tuhan belokkan ke Jerman. Nah waktu belokkan ke Jerman, saya kan mesti bergumul dong. Saya memang Tuhan kehendaki ke Jerman atau tidak begitu. Ini agak repot ya, nengoknya mesti banyak ke sini nih. Agak repot ya. Nanti kalau begini saya nggak balik lagi kan repot ya. Nah waktu memutuskan untuk ke Jerman, saya gumuli dengan berbagai macam cara. Banyak cara yang saya pakai untuk ngetes ini maunya Tuhan atau tidak ke Jerman. Saya bergumul misalnya kalau memang itu kehendak Tuhan, Tuhan sediakan semuanya. Karena nggak mungkin saya bayar sendiri. Kemudian Tuhan sediakan beasiswa, tadinya saya sempat dapat dari satu lembaga donor dari pemerintah internasional, pemerintah Jerman tapi lembaga internasional, tapi tiba-tiba saya gagal. Terus kemudian saya ajuin yang lain, kemudian saya dapat. Waktu saya dapatnya cuma misalnya waktu itu probation dan single scholarship. Terus saya tanya sama istri saya dapat nih beasiswa, cuma sendiri.
Saya harus ninggalin, waktu itu kami cuma punya Theo. Harus ninggalin kamu dan Theo, bagaimana? Terus istri saya bilang begini, dan ini luar biasanya. Istri saya cantik-cantik begini berhikmat kan. Kalau saya bilang jelek-jelek begini berhikmat kan nanti saya dimarahin. Istri saya cantik-cantik begini berhikmat. Terus dia bilang begini, yang saya gak pernah bisa lupa, itu 2008. Sudah 16 tahun yang lalu. Dia bilang kesempatan mungkin tidak datang 2 kali. Kalau kamu tolak ini sekarang, mungkin gak akan dapat lagi beasiswa itu. Dan mungkin kamu gak akan pernah bisa kuliah ke luar negeri. Sebelumnya tahun 99 saya dapat scholarship ke South Korea, ke Seoul. Tapi papa saya meninggal. Dan proses dari dia sekarat, koma, meninggal, dibawa ke kampung, pulang lagi itu butuh waktu panjang. Dan akhirnya saya pending skripsi dan kemudian mundurlah, jadi nggak dapet lah beasiswa ke situ. Dan itu saya kubur cita-cita itu, ternyata muncul ini. Dan salah satu alat uji saya adalah itu. Dalam hati saya kalau dia larang saya pergi, berarti saya nggak pergi begitu waktu itu. Tapi ternyata dia ngomong begitu dan buat saya itu kemudian lampu hijau. Itu bagian dari cara saya menguji apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Terus cara saya yang berikutnya, waktu itu saya kerja di salah satu international school, American school di Kelapa Gading. Saya pindah ke Singapore school di Pluit, kalau saya nggak salah, saya ngelamar ke sana. Terus waktu ngelamar saya bilang begini, Tuhan saya pengen ke Jerman tapi saya minta tanda. Saya akan ngelamar ke sini, saya akan minta gaji waktu itu. Saya agak-agak konyol gitu, saya minta gaji 5 kali lebih besar daripada gaji di sekolah sebelumnya. Waktu saya cerita sama kakak saya, ya kakak saya bilang gini, ya lu gila, gak mungkin ada perusahaan, jangankan sekolah, perusahaan swasta bonafit aja gak akan mungkin kasih begitu. Tapi saya bilang, tapi begini argumentasi saya, iman saya, kalau memang Tuhan maunya saya di Jakarta, itu kecil buat Tuhan. Buat saya begitu waktu itu. Dan waktu itu saya minta 5 kali gitu ya, waktu untuk standar waktu itu. Dia cuma minta turun sedikit saja gitu. Jadi kira-kira minta turun jadi 4 kali dari gaji saya sebelumnya. Berarti kan mungkin saja kan gitu kan. Tapi ketika dia bilang gak bisa, kemudian saya pulang. Waktu itu saya punya bisnis antar jemput. Kemudian saya ngomong sama supir antar jemput, saya gak jadi ngajar di sini. Waktu diminta turun nego, saya gak mau nego. Karena buat saya itu tanda. Saya minta tanda, saya uji. Dan ada lagi beberapa tanda lagi yang saya gunakan untuk menguji apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Dan kemudian yang terjadi adalah akhirnya saya dapat beasiswa. Nah waktu kemudian saya dapat beasiswa ke Jerman, probation time, kemudian kita jadi ada tambah 1 anak sekolah minggu ya, ada 4 ya jadinya ya. Puji Tuhan ya, pelan-pelan nambah ya. Tapi ada sekolah minggu gak sih? Ada ya? Gak ada. Ya udah gak apa-apa, biar hilir mudik gak apa-apa, ini rumah Tuhan. Gak apa-apa, jadi ada tontonan juga kan, yang ngantuk jadi melek gitu. Nanti bolak-balik lagi ya. Nah kemudian ada beberapa lagi batu uji yang saya gunakan. Dan setelah kemudian saya simpulkan, oh ternyata semuanya indikasinya saya pergi ke Jerman. Nah kemudian waktu di Jerman saya dapat beasiswa itu probation. Dan hanya saya sendiri, saya tinggalkan dia. Dan karena dia sudah bilang pergi, ya sudah saya pergi, itu tanda dari Tuhan. Nah ketika di Jerman saya berpikirnya, dia juga berpikir bahwa kami bakalan benar-benar gak akan ketemu 5-6 tahun selama saya studi S3 di Jerman. Dan kemudian baru 3 bulan saya di Jerman, profesor bilang ajukan proposal penelitian. Saya ajukan proposal penelitian, saya dapatlah sekitar 2.000 euro kalau saya nggak salah buat tiket pesawat, hotel segala macam. Ngomongnya riset ke Jakarta, padahal tujuannya karena kangen sama anak istri begitu. Dan tadinya bayangannya cuma 5 tahun, bakalan 5 tahun terpisah. Ternyata baru 3 bulan, 1 semester berikutnya saya pulang 2 bulan. Berikutnya juga tiap semester selama 3 kali berturut-turut saya pulang. Dan dari situ saya melihat, oh ini yang Tuhan kehendaki, dan setelah diuji ternyata hasilnya begini. Tetapi bayangkan seandainya gak diuji. Pokoknya gua mau ke Amerika, udah ngotot begitu, gak diuji. Hasilnya bisa parah. Nah karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah kemudian kata peganglah yang baik ini dilanjutkan di ayat 22. Silakan tayangkan 22. Pegang yang baik dan jauhkan dari segala jenis kejahatan. Ini ayat yang gak bisa dilepas-lepas, gak bisa dipisah-pisah. Pegang yang baik otomatis mesti menjauhkan diri dari segala jenis. Ini bukan orang Batak ya, kalau orang Batak sagala.
Ini segala jenis kejahatan. Ini berarti semua begitu. Semua. Tadi berdiskusi dengan Ibu Ratna terkait dengan hukum begitu dan mengerikan sekali apa yang sedang terjadi di negeri kita ini. Semua bisa dibeli dengan duit loh. Semua. Selama kita punya uang kita bisa beli segala sesuatu. Dan yang menyedihkan, banyak orang Kristen juga yang terlibat di dalamnya. Menyedihkan sekali. Banyak yang mengaku mengenal Tuhan Allah justru melakukan segala jenis kejahatan. Perhatikan segala jenis kejahatan. Yang berarti seharusnya seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Allah, dalam dirinya sudah tidak ada lagi potensi melakukan kejahatan apapun, sekecil apapun. Tidak boleh sama sekali. Termasuk dalam berlalu lintas begitu. Itu indikator yang paling sederhana sekali. Walaupun pernah ya ada video busway jalan begitu, Transjakarta, dari arah yang berlawanan motor banyak datang gitu. Terus ketemulah mereka, busway-nya jalan terus, motor kan gak mungkin, akhirnya motor balik begitu. Itu kan gila, udah masuk busway arah berlawanan pula. Berharap di sana gak ada Transjakarta, pokoknya jalan terus begitu. Wah, mengerikan sekali. Itu berarti apa? Hati nurani batinnya itu sudah tidak lagi bersuara. Tidak ada lagi, jangan begitu, itu salah. Jangan begitu, itu salah. Jangan begitu, itu salah. Hati nuraninya udah gak ngomong lagi. Hati nuraninya udah gak ngomong. Nah ini bahaya loh. Ini bahaya. Dan itu dimulai dari yang kecil. Semakin kita membiasakan yang kecil, biasa, biasa, lama-lama besar begitu. Lama-lama besar. Dan karenanya harus kita mulai setia dari perkara yang kecil. Setiap perkara kecil akan setiap perkara besar. Besar di situ sebetulnya bicara surga, tapi juga berlaku untuk segala bentuk tadi. Bentuk kategori perkara-perkara tadi. Kategori yang minor, kalau setia dengan yang minor akan setia dengan yang mayor. Begitu. Dan karenanya kalau kita setia dengan proses, kalau bahasa sekarang, kalau kita setia dengan proses, hasil tidak akan menyangkali, menentang proses. Itu bahasa dunianya kan. Kalau kita menjalani setia dengan proses, hasil tidak akan menyangkali prosesnya. Kalau bahasa Alkitab, setiap perkara kecil akan setiap perkara besar. Kalau kita inginkan yang besar, maka yang kecil-kecil itu harus setia dilakukan. Perkara yang saya alami misalnya, tanggal 2 kemarin saya baru dapat pengumuman saya lulus sertifikasi dosen. Dan sertifikasi dosen ini syarat saya untuk mengajukan level yang berikutnya yaitu lektor kepala atau profesor madya atau associate professor. Dan saya sudah eligible, segala syaratnya saya sudah terpenuhi, tinggal staf dari kampus yang kemudian upload dokumen di beberapa laman resmi Kemendikbud begitu, yang prosesnya dimulai Agustus sampai September dan kemudian proses uploadingnya, kemudian pemeriksaan Oktober dan hasilnya nanti November. Kalau semua berjalan dengan baik, proses ini Novembernya keluarlah kemudian SK untuk jadi lektor kepala. Itu tahun ini 2024. Ketika saya hari ini berulang tahun 48 tahun. Tapi saya mulai di STT Jakarta jadi dosen 2015. 9 tahun prosesnya. Enggak tiba-tiba lulus dari Jerman doktor, tek jadi profesor madya, enggak. Kemudian dari 2024 saya punya target 2 tahun, maksimal 3 tahun lagi saya harus jadi profesor. Dan itu saya kejar betul-betul. Mengapa? Prinsipnya ini, setiap perkara kecil kita akan setia pada perkara besar. Mengapa saya katakan begitu? Proses 9 tahun dari 2015, waktu saya berangkat pulang dari Jerman ke Indonesia, gelar saya itu Dr. Des. Karena saya belum nerbitin buku, disertasi saya belum jadi buku. Begitu disertasi saya terbit jadi buku, kemudian keluarlah ijazah resmi permanen dari Universitas Göttingen dengan gelar Dr. der Theologie. Gelar saya berubah jadinya. Dr. Des jadi Dr. der Theol. Theol gitu. Kemudian kalau di internasionalisasi gelar saya jadi PhD. Nah setelah kemudian berproses lagi, ajukan ke pemerintah, disetarakanlah gelar saya, berubahlah dari PhD jadi ThD. Gelar saja berapa kali proses. Dr. Des, Dr. der Theol, PhD, ThD. Padahal sama-sama aja S3 gitu.
tapi berproses. Berproses gitu. Nah dari situ baru setahun kemudian dapat NIDN. 3 tahun kemudian baru dapat lektor. Baru 2 tahun setengah setelah lektor dapat serdos dan setelah itu baru lektor kepala. Nah semua ini dokumennya banyaknya minta ampun. Misalnya saya harus mengupload, saya mengajar kemarin 9 mata kuliah. Maka silabus atau RPS-nya 9 mata kuliah saya harus taruh. Materi ajar 9 mata kuliah, 14-16 pertemuan tiap minggunya saya harus taruh semua. Wah itu saya bisa tidur jam 1, jam 2 itu. Dan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mesti dikerjakan. Nah itu yang dimaksud dengan setiap perkara kecil akan setiap perkara besar. Kalau kita setia dengan proses, hasil tidak akan menyangkali proses. Dan ini firman Tuhan sebetulnya. Nah karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam diri kita tidak boleh ada potensi lagi, tidak boleh ada dorongan untuk melakukan kejahatan. Batin kita tidak boleh lagi diam. Firman Tuhan itu yang harus diisi supaya batin kita bicara, Asigor itu salah. Asigor itu salah, Asigor itu salah, Asigor itu salah. Harus bisa seperti itu. Secara bertahap suaranya harus makin besar. Dari Asigor itu salah, Asigor itu salah, Asigor itu salah, Asigor itu salah, Asigor itu salah. Dalam konteks makin sensitif maksudnya. Makin sensitif. Dalam konteks itu. Makin sensitif mendengar. Jadi suara Tuhan yang pelan itu kedengaran besar. Suara batin yang kecil di sini kita bisa dengar dengan jelas, kita bisa tahu itu Tuhan yang sedang bicara. Saya akhir-akhir ini 4:30 selalu terbangun. Biasanya paling tidur itu jam 11, jam setengah 12, jam 12. Tapi 4:30 selalu terbangun. Paling jelek itu jam 5 sudah terbangun. Dan kemudian saya buka HP dan segala macam begitu. Kadang-kadang kemudian saya doa agak panjang juga. Kalau dalam pergumulan saya bisa berlutut ketika saya lihat Thea dan mamanya masih tidur. Saya berdoa di kasur saya begitu. Dan ketika saya perhatikan jam tidur saya lama-lama makin berkurang. Paling nanti saya punya yang dalam bahasa Latin disebut siesta. Itu saya biasanya jam-jam antara 11, 12, jam 1 saya merem gitu. Itu siesta, itu kebiasaan Romo-Romo Katolik, Roma juga begitu. Mereka punya jam siesta mereka gitu. Dan di Cina itu anak-anak dari SD, SMP, SMA itu ada jam tidur dan wajib tidur di siang itu. Supaya tubuh bisa pulih. Nah saya cukup sering gitu, saya bilang sama istri saya naik dulu ya saya mau istirahat. Supaya saya punya siesta. Tapi lebih dari itu saya tidak bisa tidur lama-lama. Anehnya begini Bapak, saya gak tahu yang hobi tidur. Ada gak di sini yang hobi tidur? Hobi kok tidur? Ibu Bapak kalau yang saya rasakan kalau saya tidur ya, ini jangan saling colek kok, saya sedang saling colek. Kalau saya tidur agak lama, sebetulnya jantung saya jadinya detaknya jadi lebih pelan gitu. Detak jantung saya jadi lebih pelan. Umumnya kalau kita tidur kelamaan, detak jantung kita melambat. Begitu. Nah kalau detak jantung saya melambat, saya jadi gelisah. Gelisah jadinya. Itu jadi langsung memberi pengaruh ke jiwa saya jadi gelisah. Maka kalau saya udah mulai tidur agak kelamaan terus gelisah, saya harus beraktivitas. Supaya detak jantung saya jadi normal lagi. Berarti jantung saya jantung pekerja. Semoga di sini tidak ada jantung pemalas. Jantung pemalas itu jantungnya gini-gini. Pelan gitu. Sedikit diajak bergerak begini aja udah langsung ngos-ngosan gitu. Udah langsung istirahat dulu, itu colek-colek lagi. Yang kayak begini bahayanya kan tim songnya kan bangun tidur, tidur lagi, bangun. Itu bahaya sebetulnya. Nah Ibu Bapak yang terkasih, kalau batin kita terlatih begitu, waktu kita mau bermalas-malasan pun batin langsung bilang, jangan malas-malasan, do something, kerjakan sesuatu. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau misalnya datang lebih cepat, jangan bersantai-santai di gereja, ada yang kotor sapu nih gereja. Ini gereja kan bukan punya saya, punya kita bersama. Anak-anak muda ya, semua anak muda dengerin. Jangan kemudian duduk santai kayak bos. Kalau Bu Lydia duduk manis bolehlah, Bu Ratna, Bu Barina bolehlah, Pak Hari, Bu Rosa bolehlah, sama Oma dan Tante.
jangan dipanggil tante, oma ya, ketuaan ya, tante saja ya. Kalau mereka santai-santai wajar lah, tapi kita yang muda-muda gak boleh santai-santai. Gak boleh sama sekali. Jangan bangun spirit kemalasan. Bahayanya kalau batin sudah tidak bicara ketika kita malas, bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah karenanya batin itu mesti dilatih. Kemalasan cuma salah satu contoh dan saya mesti tekankan ini karena saya mau beritahu tidak ada kunci keberhasilan selain kerja keras dan rajin. Gak ada lagi yang lain. Gak ada rahasianya begitu. Gak ada rahasia yang lain. Gak boleh malas sama sekali. Dan sebetulnya itu prinsip etos kerja Kristen begitu. Itu saya sengaja bawa ini supaya kita betul-betul paham. Tapi di dalam konteks yang sangat luas, batin berfungsi seperti itu. Akan mengingatkan, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu, kamu begini, kamu begini, kamu begini, dan seterusnya. Dan semakin kita latih batin kita, maka kita akan peka sekali dan kita akan terbebas dari ini. Kita akan betul-betul peka, ini kejahatan, saya gak boleh terlibat di dalamnya. Begitu. Kalau misalnya naik motor gitu ya, kita terbiasa nggak pakai helm. Karena kita pikirnya kalau kita pakai helm itu cuma kalau ada polisi kan gitu. Takut sama polisi kita pakai helm. Kepala pecah nggak pusing kan gitu. Padahal kalau satu saat jatuh kepala pecah kan. Helmnya dipikirnya supaya menghindar dari polisi, padahal kan bukan itu. Itu baru satu, belum lagi banyak lagi yang lain. Nah batin kita persoalannya telah salah dilatih gitu. Sehingga batin kita tidak mengerti bahwa itu adalah kejahatan. Kita pikir saya gak ngurugin orang, gak begini, gak begitu dan seterusnya. Padahal tetap kejahatan. Karena dikatakan segala jenis kejahatan, ada segala jenis. Pak, mana bisa kita begitu, kita kan gak sempurna. Kita memang tidak sempurna, tapi ketidaksempurnaan kita tidak boleh jadi alasan untuk kemudian tidak memperbaiki hati nurani batin kita, membentuk hati nurani dan batin kita. Gak bisa jadi alasan, Pak kita kan tidak sempurna seperti Yesus. Betul, tapi sisi yang lain, Yesus itu patron kita. Walaupun kita gak akan sama, gak akan sampai seperti itu patron yang harus kita jalani. Kita harus ke situ. Nah ini konkret sekali, jauhkan dari segala jenis kejahatan. Dari segala jenis. Dan karenanya kita mesti tahu dong kejahatan apa yang paling prinsipil dari firman Allah. Yang kedua dari hukum sipil. Hukum sipil bilang apa tentang segala jenis kejahatan. Maka kita jangan lakukan. Karenanya orang yang percaya kepada Tuhan, kepada firman Allah dipimpin roh pasti tunduk pada hukum. Pasti. Dan tidak akan kemudian mencari-cari celah untuk melanggar hukum. Nah kebiasaan orang di dunia ini kan cari yang disebut bahasa Inggrisnya loophole. Celah hukum. Yang gak diatur tapi secara moral gak benar. Tapi karena gak diatur hukum dia gak bersalah secara hukum. Nah yang kayak gini kan berarti moralnya mati, hati nuraninya mati. Karena mencari-cari celah untuk melakukan kejahatan. Nah Ibu Bapak yang terkasih, kita masuk pada kemudian ayat 23 yang menjadi pengunci. Karena ayat 25 sampai 28 itu sudah salam gitu ya. Nah kalau Ibu Bapak, saya sedikit keluar, kalau Ibu Bapak membaca surat-surat Paulus itu ditulis secara liturgis. Perhatikan saja, di depannya itu ada votum, salam, introitus seperti liturgi gereja. Terus di belakangnya lagi ada salam penutup, doa dan seterusnya. Kemudian ada firman Allah, ada penjelasan doktrinal, kemudian ada nasihat-nasihat. Maka susunan surat-surat itu adalah liturgis. Saya pernah menantang beberapa mahasiswa S2, S3 saya untuk bikin penelitian tesis disertasi terkait struktur itu, struktur liturgis itu dan membandingkan satu dengan yang lain. Saya ada mahasiswa baru S2, S3 berniat meneliti Paulus dan saya mau bebankan itu ke mereka untuk riset itu dan saya pandu. Karena ini menarik sekali. Bagian akhir itu penuh dengan salam dan selalu begitu. Selalu begitu. Nah 23, tayangkan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dan tak bercela pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah kalau kita memperhatikan ayat 23 yang pertama ini ya,
Kata yang disampaikan itu semoga itu bukan dalam pengertian bisa ya, bisa tidak, mungkin ya, mungkin tidak. Tapi itu adalah doa, itu adalah perkataan wujud doa. Ya, itu bukan sesuatu yang bisa tidak, bisa ya, begitu bukan sesuatu yang sekedar diharapkan, tetapi doa yang bersifat keyakinan. Itu adalah doa yang bersifat keyakinan. Karena dalam bahasa Yunaninya sebetulnya tidak ada secara eksplisit kata may, kiranya, semoga. Dalam bahasa Yunani yang digunakan justru artikel ho. Jadi dalam bahasa Yunaninya bukan semoga Allah, tapi ho theos, Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Yang jadi aneh dalam bahasa Indonesia ada kata semoga. Tapi dalam bahasa Inggris memang ada kata may. May. Bukan bulan Mei. Semoga Allah, kiranya Allah. Tapi dalam bahasa Yunani, bahasa asli hanya disebut Ho Theos Eirenes, God of Peace, Allah dari damai sejahtera. Kemudian dikatakan menguduskan agiasai, to make holy, menjadikan kudus. Jadi tidak ada kata semoganya. Jadi Allah damai sejahtera. Makanya dia tidak boleh dibaca, semoga ini bahasa Indonesia ini tidak boleh dibaca sebagai mungkin ya, mungkin tidak, kira-kira atau diharapkan, begitu tidak. Dalam bahasa Yunani tegas, Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh juga tidak ada begitu. Dan roh jiwa tubuhmu dipelihara sempurna. Siapa yang memelihara? Allah. Nah kemudian karenanya ibu bapak yang terkasih, ini tidak boleh dipahami, ya mungkin Allah akan melakukannya untuk saya, mungkin untuk kamu tapi tidak untuk saya, mungkin untuk saya tapi tidak untuk kamu, tidak. Tapi ini semacam sebuah kepastian, Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Ini sebuah kepastian. Karenanya pengudusan itu bukan dari kita, dari Allah. Karenanya kita mesti meminta Allah untuk melakukan pengudusan itu atas kita. Kita harus minta pengudusan itu dari Allah. Maka ayat 19, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, uji segala sesuatu, jauhkan dari yang jahat. Tidak boleh dengan kekuatan sendiri. Mengapa? Karena di sini Allah damai sejahtera menguduskan kita. Menguduskan kita untuk apa? Untuk dimampukan tidak memadamkan roh tapi menyala-nyalakan roh. Tidak menganggap rendah nubuat, mempraktikannya, tetapi juga mengujinya dengan sungguh-sungguh dan menguji segala sesuatu yang lain. Dan kemudian memegang yang baik, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Itu semua hanya bisa dilakukan kalau kita mendapatkan pertolongan, dan pertolongan jelas Allah berikan karena Allah damai sejahtera menguduskan kamu, sebuah kepastian. Kepastian. Kita nggak boleh kemudian bertanya, nggak mungkin, kayaknya Allah nggak sayang sama saya, kayaknya Allah nggak mungkin begitu sama saya. Tidak, ini kepastian. Dan ada tambahan berikutnya, kamu seluruhnya. Kamu seluruhnya. Kamu seluruhnya ini bukan one person, tetapi congregation as a whole. Jemaat sebagai kesatuan, artinya semua kita masuk di dalamnya, tidak ada yang kemudian excluded begitu. Tidak ada yang kemudian dikeluarkan, tidak dicakup. Semua kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menguduskan. Allah menguduskan semua kita. Dan kemudian dikatakan terpelihara roh jiwa tubuh dengan sempurna, dengan tak bercacat. Dan dengan kata lain tadi saya katakan bahwa patronnya adalah Tuhan Yesus, maka patron yang saya katakan tadi Tuhan Yesus ini dalam konsep ayat ini adalah supaya roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna dan tak bercacat. Maka karenanya kita harus lihat diri kita sendiri, saya bercacat enggak? Sejujurnya pasti kita semua bercacat. Dalam dunia psikologi, ketika saya menjelaskan okultisme eksorsisme, Profesor William Smith, kalau saya tidak salah namanya, profesor psikologi, dia berkata begini, entah kita percaya roh ada atau tidak, roh jahat ada atau tidak, entah roh jahat ada atau tidak, roh jahat yang masuk mengganggu seseorang sampai pada tahap kerasukan itu sebabnya adalah keretakan jiwa. Jiwa yang retak.
Yang berarti setiap orang itu punya jiwa yang retak. Hanya persoalannya ada yang bocornya halus, ada yang bocornya besar gitu. Ada yang besar sekali, begitu. Maka perlahan-lahan ketika kita belajar firman dan kemudian mengerti akan hal ini, kita jadi lebih sabar sama orang. Oh, jangan-jangan memang retaknya lumayan besar. Atau jangan-jangan besar sekali, jadi kita mengerti. Dan keretakan jiwa yang besar ini dimulai dari sejak lahir. Apalagi kalau bahkan dalam kandungan bisa terjadi waktu di kandungan dia ditolak oleh ibunya. Saya punya teman dahulu kala, mamanya berkali-kali mau menggugurkan dia. Tapi dia sebagai bayi kemudian kuat sekali. Dia bilang sampai beberapa belas kali mamanya mau gugurkan tapi gak gugur-gugur. Akhirnya waktu dia lahir matanya minus plusnya 13, 14 plus silindernya berapa gitu. Dia baca itu harus begini. Terus kemudian ketika dia kuliah dia diberkati Tuhan sedikit, dia beli alat yang buku itu bisa di scan. Kemudian ada layar yang menampilkan dengan huruf-huruf yang besar begitu. Dia bacalah dari situ. Tapi kemudian dia kepahitan sekali dengan apa yang mamanya kerjakan ketika dia masih di dalam kandungan mamanya. Dan kepahitannya luar biasa besar sampai pernah mau bunuh diri. Beberapa kali dan pernah tinggal di rumah saya dan pernah berusaha bunuh diri nyemplung ke laut. Dan waktu dia nyemplung ke laut, dia ada lagunya ya sekolah minggu. Buang ke laut, pure buang ke laut. Dia nyemplung ke laut. Dia nyemplung ke laut gitu, terus katanya dia sempat kehilangan kesadaran, tapi waktu dia bangun lagi, dia ke tengah gitu, udah ke tengah, waktu dia bangun lagi dia ada di pinggir pantai, terus kebangun, kok gue gak mati gitu. Terus waktu dia pulang, dia cerita ke saya bilang berarti Tuhan memang gak pengen kamu mati, Tuhan pengen kamu hidup, dan sejak itu dia gak mau lagi bunuh diri. Dan itu salah satu contoh keretakan jiwa. Nah, keretakan jiwa itu terjadi dari masa kecil bahkan sejak lahir, bahkan bagi kasus-kasus tertentu dari sejak dia di dalam rahim ibunya. Dari dalam rahim ibunya. Ada satu anak, saya pernah layani itu usia 5 tahun mau dilempar dari lantai 2 sama bapaknya dibuang begitu. Begitu. Dan itu anak sejak itu ketakutan sekali dan ketakutannya itu menghasilkan fobia yang luar biasa. Anak masih usia 20-21 tahun, kurang lebih cuma 2 tahun lebih tua dari Theodor. Itu dari engsel sini, semua engselnya, semua rasanya nyeri sakit luar biasa. Tapi semua dokter yang didatangi mengatakan tidak ada penyakit sama sekali. Dan ketika kemudian saya dengan Rina melayani dia dan mamanya, terbukti kemudian itu tadi cerita itu dan itu membuat jiwa yang retak. Akhirnya kemudian kami layani, saya sampai 3 jaman lah ngajak dia ngobrol, terus saya gali begitu batinnya segala macam, baru kebongkar dan pelan-pelan saya pimpin untuk mengampuni papanya dan seterusnya. Nah, jiwa yang retak ini kalau kita nggak tangani akan bertambah begini gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang misalnya itu kalau tumpuk makanan gitu, nih kita banyak makanan kan, itu kalau kayaknya kalau nggak gitu nggak bisa gitu. Kita harus sabar juga, jangan-jangan ada penyebab jiwa yang retak begitu. Atau misalnya kalau pas lagi pesta gitu, tiba-tiba keluar kantong plastik dari dalam tas. Berbagai macam kantong dia bawa supaya nggak nyampur kan, yang babi kecap nggak nyampur dengan yang ayam bakar, nggak nyampur lagi yang babi hong nggak nyampur, jadi plastiknya berbagai jenis gitu supaya nggak nyampur, dia masukin pisah-pisah begitu. Itu mesti dicek dan kita mesti sabar dengan orang-orang yang seperti, prinsipnya gini, semua kita punya jiwa yang retak. Nah karenanya kalau kita sudah tahu ini, kita mesti ngecek self reflection, retak jiwa saya itu apa saja. Retak jiwa saya apa saja. Harus menemukannya. Salah satu retak tuh luar biasa kan, kaget kita kan. Ada yang nyalain petasan di dalam gereja. Nah, ibu bapak yang terkasih, retak jiwa ini harus kita cek gitu. Salah satu retak jiwa saya dahulu kala adalah saya mudah marah. Saya meledak-ledak kalau marah. Meledak-ledak luar biasa. Dan akibatnya ujian-ujiannya luar biasa kan. Mobil saya dalam 8 bulan 3 kali ditabrak gitu. Dan dari situ saya ngerti jiwa saya harus saya perbaiki terus. Yang berikutnya juga saya sempat takut mati. Betul-betul takut mati. Ketika tidur saya ketakutan.
Itu bisa 3 bulan dan saya bergumul sekali waktu itu. Tapi waktu kemarin kejadian kecelakaan ditabrak kiri kanan saya bisa tetap tenang, gak merasa sedikit pun takut. Waktu ditabrak babak belur seperti itu hati saya cuma berkata, kalau mati ya sudah. Udah gitu doang begitu. Gak ada rasa takut mati sama sekali. Kalau memang itu sudah waktuku ya sudah gitu. Nah Bapak yang terkasih, karenanya ketika dikatakan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, ini janji yang Allah sediakan bagi kita semua. Dan roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat, ini juga janji dari Allah. Allah menjanjikan ini kepada kita semua. Karenanya kemudian perhatikanlah bahwa Allah yang memelihara ini, ya Allah yang memelihara dikatakan ketika dikatakan seluruhnya ya, roh jiwa dan tubuh ini betul-betul holoteleis gitu ya, holoteleis betul-betul keseluruhan, tidak ada yang tersisa sama sekali. Nah kemudian ketika dikatakan jiwa kita dipelihara itu tereteia ya, yang berarti bukan sekedar memelihara, tapi teleteia itu artinya menjagai, to guard. Jadi Allah seperti jadi guard kita gitu, menjaga kita. Bukan cuma sekedar memelihara, tapi dia menjagainya. Nah karenanya Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini jadi catatan penting bagi kita sekalian. Bahwa Allah menginginkan roh, jiwa, tubuh, tadi saya sedikit bicara jiwa yang retak karena terutama ke situ ya roh jiwa tadi gitu ya, kemudian tubuh. Nah ini terpelihara ya, terjaga, Allah menjadi guardnya, guardian kita. Begitu ya, kalau guard itu kan di samping kita begitu. Untuk sempurna tak bercacat menjadi seperti Kristus. Sehingga ketika saya katakan tadi ini patronnya untuk jalan ke situ, kita enggak sendirian. Untuk tiba ke sana kita tidak berjuang sendiri. Sebab kalau sendiri enggak akan mungkin, enggak akan bisa. Tapi di sini dia jadi guard. Dia jadi guard. Dia jadi penjaga, pendamping kita untuk tiba ke sana. Dan kemudian dikatakan pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam pengertian apa di sini? Dalam pengertian waktu dia datang kan ada penghakiman. Maka waktu dia datang penghakiman, penghakimannya bukan untuk menghukum kita. Penghakimannya justru untuk memperagakan kita, menghadirkan kita, menampilkan kita sebagai sosok yang kemudian sudah sempurna dan tak bercacat. Memang nanti di sana kita akan sempurna dan tak bercacat. Makanya di Ibrani dikatakan roh yang sudah sempurna. Tapi sekarang belum. Nah karenanya kemudian ayat penutup ayat 24. Boleh tayangkan? Ibu bapak yang terkasih perhatikan baik-baik ayat ini sebagai penutup kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saya mau beritahu, kesetiaan Allah bukan bergantung pada kita. Jadi sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Ini yang harus kita pegang betul. Dan kalau kita pelajari baca Alkitab dari kejadian yang sudah kita lalui, Israel seringkali tidak setia. Tapi toh Allah tetap setia. Janji setianya pada siapa? Pada Abraham, dan dia berpegang, bayangkan. Padahal Abraham jaraknya dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir 400 tahun. Tapi janji setia Allah kepada Abraham dia pegang teguh gitu. Padahal Israel yang keturunan Abraham tegar tengkuk. Tapi dari situ saya jadi mikir begini, kalau keturunan Abraham saja yang jadi sahabat Allah, ya, kalau Abraham saja yang jadi sahabat Allah, keturunannya tegar tengkuk, apalagi kita kan? Kita kan bukan keturunannya Abraham kan? Bukan kan? Bukan. Kita bukan keturunan Abraham. Kalau kata Alkitab kita dicangkokkan. Kita bukan keturunan Abraham, kita dicangkokkan gitu. Kita sebetulnya dahan asing dari pohon asing, dicangkokkan kepada pohon Israel itu, pohon keselamatan itu. Nah kalau keturunan Abraham saja tegar tengkuk, apalagi kita. Karenanya kesetiaannya bukan pada kita, bukan karena kita, bukan untuk kita, bukan oleh kita. Tapi karena untuk diri Allah sendiri, pada dirinya. Nah karenanya ketika dikatakan ia setia, maka kesetiaannya membuat dia akan menggenapi apa yang dia sampaikan. Dan karenanya begini, manusia bisa berubah. Kalau dia sekarang berkata A, besok bisa berkata B. Dan sepanjang hidup saya sudah mengalami itu gitu.
Satu ketika, ini sekedar share sedikit saja sebelum saya tutup. Satu ketika waktu saya masih kuliah, tahun 95-96. Datanglah dosen saya begitu, terus dosen saya berkata begini, sudah almarhum. Dosen saya berkata begini, Asigor, hebat ya kamu ya, luar biasa ya. Saya katakan, kenapa Pak? Saya tadi ketemu sama temenmu si ini, di pameran rumah. Terus temenmu bilang katanya dia mau kreditin rumah buat kamu dan kreditnya dia bayarin. Padahal dia gak ngomong ke saya gitu. Dia ngomong ke dosen. Terus besoknya dia ngomong ke saya begitu. Oh terima kasih puji Tuhan. Ya sudah, tapi itu kan masih omongan kan. Masa kemudian saya tuntut segala macam. Ternyata itu tahun 95, sekarang 2024. Gak ada tuh, DP juga gak pernah ada. Tapi apa saya tuntut? Kan enggak. Tapi itu bukti bahwa manusia bisa berubah. Berubahnya itu bisa dari yang buruk jadi yang baik, dari yang baik jadi yang buruk. Tapi perubahan yang benar adalah makin lama makin baik. Nah perubahan yang makin lama makin baik itu yang harus kita lakukan. Dan kata Tuhan, Ia yang memanggil kamu adalah setia akan menggenapinya. Kalau kita perkataan kita bisa berubah-ubah, sekarang ya, besok tidak, sekarang A, besok B, dan seterusnya. Allah tidak, sekali berfirman ya dan amin. Tetapi perhatikan di sini, Ia yang memanggil kamu setia, menggenapinya. Apa yang digenapi? Ayat-ayat sebelumnya, fokus utamanya ayat 23. Bahwa Allah damai sejahtera, memberikan damai sejahteranya, menguduskan kita seluruhnya. Kemudian memelihara roh jiwa tubuh kita sempurna dan tak bercacat, dengan tujuan waktu Dia datang kembali nanti, kita datang dalam keadaan berjumpa dengan Dia, dalam keadaan sempurna dan tak bercacat. Dan harusnya ini jadi drive utama kita, bahkan satu-satunya dalam kehidupan. Jadi kalau saya bekerja misalnya, saya jadi dosen, jadi gembala di sini, saya mengajar seminar di sana sini dan seterusnya, dalam kerangka ini. Pekerjaan saya tidak boleh dianggap di luar dari kerangka ini. Makanya tadi di awal saya katakan etos kerja kita harus betul-betul maksimal karena bagian dari ini. Ketika dikatakan bahwa Dia memelihara roh jiwa tubuh saya untuk jadi sempurna, untuk jadi tak bercacat, bekerja termasuk di dalamnya. Maka misalnya kalau saya diminta mengajar 5 mata kuliah ayo, 6 mata kuliah ayo, 7 ayo, dan bertahun-tahun cukup sering saya mengajar 9 mata kuliah. Kemarin 3 mata kuliah ngajar semester 2, satu kelas itu 56 mahasiswa. 3 mata kuliah berarti berapa mahasiswa? 160, 70, 170-an. Bayangkan UTS, ujian tengah semester, ujian akhir semester, paper, presentasi. 1 mahasiswa 4 makalah, kalikan 170 dalam 1 semester. Dan itu harus saya kerjakan semua. Bayangin. Berapa tuh tebelnya? Kadang-kadang ngelihat kertasnya aja udah mau muntah saya. Sekarang paperless, ngelihat email itu bisa penuh gitu kan, begitu buka email langsung banyak tugas kalau udah tengah semester, akhir semester, in between laporan makalah-makalah segala macam. Wah itu kalau udah menumpuk semua tuh mau muntah rasanya. Terus kemudian kalau saya pikirin bisa beneran muntah. Lalu saya apa? Cara saya bekerja, abaikan saja beban itu. Pokoknya saya kerjakan step by step. Saya bisa kerjain sehari 10, 20, 30 itu saya kerjain. Besoknya saya kerjain lagi, besoknya saya kerjain lagi, besoknya saya kerjain lagi, besoknya saya kerjain lagi. Ketika tadi misalnya waktu saya sertifikasi dosen, tahu-tahu staf dari kantor, Pak 3 hari harus selesai. Saya bilang gila loh ini dokumen segini banyak saya harus ngerjain 3 hari. Tapi mau gak mau saya kerjain ya udah bisa jam 1, jam 2. Nah karena meja kerja saya adalah meja rias istri saya modif jadi meja kerja saya. Di meja rias dia lah saya kerja gitu. Dia tidur sebelah, Tia tidur sebelah. Dia sering ngelihat saya sembari kerja sampai jam 1, jam 2 dan seterusnya. Itu bagian dari situ. Kenapa saya bersedia mengerjakan itu? Melihatnya dalam kerangka berpikir ini. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bekerja, katakanlah misalnya marketing, maklar dapat 1 juta, 10 juta segala macam. Harus dilihat dari sini gitu. Dalam kerangka ini. Sehingga ketika kita mengerjakannya, kita mengerjakannya sebagai bagian dari panggilan kita sebagai orang Kristen yang dibawa dalam proses penyempurnaan menjadi sempurna tak bercacat supaya waktu ketemu muka dengan Tuhan, Tuhan melihat kita sudah melalui proses itu dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan yang setia akan memandu, memimpin, membimbing kita dan berpegang teguh pada janjinya. Jadi kalau kita mengalami apapun mulai sekarang,
lihat secara positif, lihat sebagai proses pembentukan Tuhan, lihat sebagai bagian dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang dan akan kerjakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.